Di dunia internet, data pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengenali atau mewakili diri kita. Nama lengkap, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, NIK atau KTP, foto wajah, lokasi, hingga kebiasaan kita saat online, semuanya termasuk di dalamnya. Tanpa kita sadari, data itu seringkali kita berikan sendiri. Kita menyerahkannya saat mendaftar media sosial, berbelanja online, mengisi formulir digital, atau menghubungkan aplikasi ke akun pribadi. Masalahnya, begitu data tersebut masuk ke internet, kita tidak lagi sepenuhnya mengendalikan kemana ia bergerak dan bagaimana ia digunakan. Di era digital, siapapun yang menguasai data kita memiliki peluang untuk berpura-pura menjadi kita. Itulah sebabnya, data sering disebut sebagai emas baru. For years now, we've been seeing a trend from companies like Apple on how privacy is paramount and how important it is that Apple doesn't make money off of your data. In 2020, though, it's really hard to use any service that isn't collecting data on you. You may have bought an iPhone, but you're probably still using apps that collect quite a bit of data on you, like Facebook and Instagram. Now, Google is another large company out there that has many apps and services that do collect data from its users. So I think it's worth asking the question, what exactly is Google doing with your data? Perusahaan teknologi dan platform e-commerce mengumpulkan data dalam jumlah besar karena disitulah nilai ekonomi dan kekuatan sistem mereka bertumpu. Lalu untuk apa sebenarnya data kita digunakan? Salah satu penggunaan utamanya adalah iklan yang sangat terarah. Inilah bisnis inti Google dan banyak platform digital lainnya. Data dianalisis untuk membangun profil pengguna secara detail, bukan lagi sekedar siapa kita, melainkan bagaimana kebiasaan kita dibaca oleh mesin. Ribuan parameter digunakan untuk memahami apa yang kita minati, seberapa besar kemungkinan kita membeli sesuatu, dan bahkan kapan kita berada dalam kondisi paling rentan untuk mengklik sebuah iklan. Kita tidak dipahami sebagai manusia, tetapi sebagai pola yang bisa diprediksi. Data tersebut kemudian menjadi bahan bakar sistem rekomendasi. Di platform e-commerce, algoritma mempelajari apa yang kita lihat, berapa lama kita berhenti di sebuah halaman, barang apa yang kita masukkan ke keranjang, dan apa yang akhirnya kita batalkan. Tujuannya satu, membuat kita berbelanja lebih banyak dan lebih sering. Produk yang muncul di layar bukan kebetulan, melainkan hasil perhitungan dari kebiasaan yang terus dipelajari. Hal yang sama terjadi pada layanan Google. Video yang direkomendasikan di YouTube, rute yang disarankan di Google Maps, hingga berita yang muncul di Google Discover, semuanya disesuaikan dengan perilaku kita sebelumnya. Semakin sering kita menggunakan layanan tersebut, semakin tajam sistem memahami kebiasaan kita. Di sisi lain, data juga digunakan untuk analisis bisnis dan pengembangan sistem. Perusahaan mempelajari pasar, memprediksi tren, menyesuaikan stok, serta memperkuat sistem pencegahan penipuan. Dalam konteks ini, data memang membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan. Namun, muncul pertanyaan sensitif, apakah data kita dijual ke pihak ketiga? Sebagian besar platform besar tidak menjual data mentah seperti KTP atau nomor telepon secara langsung, tetapi mereka menyediakan akses iklan yang sangat tersegmentasi, bekerja sama dengan data broker, serta membagikan data yang telah diolah dan digabungkan kepada mitra bisnis. Secara aturan, data pribadi sensitif memang dilindungi, namun data perilaku, apa yang kita lihat, klik, dan beli, tetap memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hari ini, semua praktik ini semakin diperkuat dengan kehadiran kecerdasan buatan. Google menanamkan AI di hampir seluruh layanannya untuk mempermudah pencarian, mempercepat rekomendasi, mengoptimalkan rute perjalanan, dan menyesuaikan konten agar terasa lebih relevan bagi setiap pengguna. AI membuat layanan terasa cerdas dan personal, namun di saat yang sama, ia juga membuat sistem semakin dalam memahami kita. Disinilah risiko mulai muncul. Di dunia digital, kita perlahan berhenti diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.
Kita diubah menjadi kumpulan pola, pola klik, pola belanja, pola pencarian. Semua dianalisis, diprediksi, dan dimanfaatkan. Inilah yang disebut profiling berlebihan. Keputusan tentang kita tidak lagi sepenuhnya dibuat oleh manusia, tetapi oleh sistem yang menilai resiko, potensi, dan nilai kita berdasarkan data. Profil ini dapat mempengaruhi keputusan finansial, menentukan harga iklan, meningkatkan resiko penipuan, bahkan mempengaruhi perilaku politik, seperti yang pernah terjadi dalam kasus Cambridge Analytica. Resiko berikutnya adalah kebocoran data. Di Indonesia, kasus seperti Tokopedia, e-hack, dan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa data publik bisa bocor dalam skala besar. Ketika data e-commerce bocor, dampaknya nyata. Nomor telepon menjadi sasaran spam dan phishing. Alamat rumah membuka risiko keamanan fisik. Riwayat belanja bisa digunakan untuk memetakan kebiasaan dan potensi kejahatan. Lebih jauh lagi, ada pelacakan di mana-mana. Melalui cookie dan alat analitik, aktivitas kita di satu situs dapat dihubungkan dengan aktivitas di situs lain. Tanpa kita sadari, preferensi pribadi dikumpulkan lintas platform, membentuk gambaran yang sangat lengkap tentang siapa kita dan bagaimana kita bereaksi. Dari sinilah muncul risiko yang paling halus namun paling kuat, manipulasi perilaku. Perusahaan tidak hanya menawarkan produk, tetapi membentuk keinginan. Membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, menghabiskan lebih banyak waktu di layar, dan terjebak dalam pola konsumsi yang terus berulang. Lalu, apakah semua ini bisa disebut sebagai pencurian data? Secara hukum, seringkali tidak, karena hampir semua data dikumpulkan melalui persetujuan, melalui syarat dan ketentuan yang kita setujui tanpa benar-benar membaca. Namun, secara moral persoalannya jauh lebih kompleks. Banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami sejauh mana privasi mereka diambil, dan dalam banyak kasus mereka tidak memiliki kendali penuh atas data mereka sendiri. Karena itulah, berbagai negara mulai bereaksi. Eropa menerapkan GDPR. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bukan untuk menghentikan teknologi, tetapi untuk menahan kekuasaan yang terlalu besar atas data manusia. Di tengah semua ini, AI hadir sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, AI mampu mendeteksi serangan siber, mengenali email penipuan, dan memperingatkan kebocoran lebih cepat dari manusia. Namun di sisi lain, AI juga bisa disalahgunakan untuk membuat penipuan yang semakin meyakinkan, meniru suara dan wajah, menciptakan malware, dan mengotomatisasi kejahatan siber. AI bukanlah musuh. Yang menentukan arah akhirnya adalah bagaimana kita sebagai manusia memahami, mengendalikan, dan membatasi penggunaannya.